Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita semua tentunya dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki, dan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semaksimal mungkin tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam pertemuan kali ini, Pak Ustadz ingin sedikit menyampaikan tentang pembahasan siwak. Apa itu siwak? Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi ikilah iki pasal sawiji. Wasiwaku lan utawi nyusur iku mustahabun den sunat akan pikulli halin ing dalam saban-saban tingkah. Illa ba'da zawali angin sawise lingsir lisoimi kadue puasa. Angin sawise lingsir sarangenge lisoimi kadue kang puasa. Wahuwa lan utawi ikilah iki siwak mustahabun teh mustahabun iku bisalasati mawadi'a ing dalam telu pirang-pirang panggonan. Wahuwa lan utawi siwak bisalasati mawadi'a ing dalam telu pirang-pirang panggonan iku asyaddu leuwih banget apane istihbaban saking arah-arah sunate. Inda tagoyuril pahmi nalikane barobah cangkem min azmin saking menang wa ghairihi lan liyane azmin. Wa indal qiyami lan nalikane tangi minan naumi saking turu. Wa indal qiyami lan nalikane ngadeg ila sholati maring sholat. Dalam hal ini Pak Ustadz mengambil daripada kitab Takribul Maqsad yang di dalamnya menjelaskan tentang ilmu fikih dan muamalah, di mana di sini Pak Ustadz akan menjelaskan tentang itu yang namanya siwak atau nyusur. Bagaimana itu siwak atau nyusur dalam hal ilmu agama, khususnya ilmu fikih, penjelasannya atau apa-apa saja pentingnya siwak itu atau nyusur itu. Di sini dijelaskan wasiwaku nyusur itu mustahabun disunatkan. Awas. Siwak itu nyusur itu disunatkan, hukumnya sunnah. Makanya kita jangan mengesampingkan. Di depan ada ketika mau sholat kita nyusur. Ketika bangun dari tidur kita nyusur. Ketika diam yang panjang waktunya itu kita nyusur. Kenapa? Biasanya ketika kita bangun dari tidur itu mulut kita ya kira-kira agak bau lah gitu. Atau menangkang dawa, lama enggak bergerak itu mulut. Contohnya puasa itu juga sedikit bau lah itu mulutnya. Atau ketika kita mau melaksanakan sholat. Karena ketika sholat ya kita berhadapan dengan Allah, itu harus suci dan wangi gitu. Nyusur ini jelas disunahkan Bikulli halin, di mana? Di tiap-tiap tempat. Di tiap-tiap tempat.
di tiap-tiap hal, di tiap-tiap tingkah. Illa ba'da zawali, terkecuali setelah lingsirnya matahari yang ada di tengah-tengah kita ketika menyinari kita, singkat saja jam 12 siang. Li shaimi, itu pun terhadap orang yang lagi melaksanakan puasa. Awas. Jadi nyusur ini di setiap tingkah itu sunnah nyusur seperti apa tadi yang kami akan yang tadi disampaikan, dan di depan pun insya Allah ada penjelasannya. Itu sunnah nyusur kecuali terhadap orang yang lagi puasa setelah lingsirnya matahari dari tengah-tengah siang gitu ya, dari sekitar jam 12-an atau waktu zuhur. Nah itu ketika matahari sudah lingsir atau masuk waktu zuhur, maka itu tidak boleh bagi yang melaksanakan puasa, dan itu hukumnya makruh. Kecuali puasanya puasa sunat. Maka kalau akan timbul satu hal yang kiranya kurang enak, tidak apa-apa nyusur. Tapi kalau memang sudah terjaga, ya tinggalkan saja dulu nyusurnya, ya itu. Dan nyusur ini yang paling utama bil arok, dengan kayu arok. Dan kayu arok itu umumnya tumbuh di negara Arab. Biasa kan kalau orang yang pulang dari pergi haji, dari umroh, itu suka bawa kayu arok dan dibagi-bagikan ya. Nggak gitu juga, sekarang mah banyak yang jualan di kita juga Indonesia ya, khususnya kita yang ada di Karawang ya itu. Kayu arok tidak punya, tidak ada, ya kita pakai kain atau lawon atau lamak yang kasar. Kain yang kasar kita boleh pakai di ujung baju lah contohnya, atau mungkin pakai sorban. Jangan yang lemes, jangan yang licin, yang kasar ya. Itu sunnahnya. Tuh. Nah, wahwa bisalasati mawadi'ah, nyusur itu sangat dimuakankan, sunnah muakankan di dalam 3 tempat. Jadi yang tadi hukumnya nyusur itu sunnah, tapi di dalam 3 tempat mah sangat dianjurkan, yaitu termasuk sunnah muakad. Di mana singkat yang pertama mana yang pertama inda tagoyuril pami, ketika mulut kita berubah. Mana min azmin, saking menengkang dawa, dari kita tidak berbuat apa-apa, contohnya kita habis puasa, ya itu sunnah nyusur. Yang selanjutnya yang kedua yaitu wa indal qiyami minan naumi, ketika bangun tidur itu kita sunnah nyusur ya. Awas, sunnah nyusur. Dan yang ketiga wa indal qiyami ila sholati, ketika kita mau melaksanakan sholat, baik itu yang sholat wajib maupun yang sholat sunnah. Itu. Jadi sekali lagi, mulai dari sekarang yuk kita istiqomahkan, biasakan menyusur dulu sebelum terutama melaksanakan sholat, karena itu sangat dianjurkan dalam hal sunnahnya, yaitu sunnah mu'akad. Maka dari itu sekali lagi yuk mari kita melaksanakan nyusur, karena sunnah jelas nyusur itu diambil daripada kitab Takribul Maqsad, adalah hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan, yaitu termasuk sunnah mu'akad ketika nyusur itu dilaksanakan pas kita mau melaksanakan sholat. Itu ya, mudah kok. Kayu arok abdol, tidak ada kain yang kasar di baju kita kayak yang ujungnya ya. Kalau pakai sorbannya kayak ya itu, tapi bagusnya tetap pakai kayu arok sesuai dengan keterangannya itu. Jadi sekali lagi, nyusur itu adalah suatu pekerjaan yang sunnah hukumnya, dan lebih disunahkan lagi atau sunnah mu'akad ketika di 3 tempat, di mana yang pertama inda tagoyuril pami, nalika kita diam yang sangat panjang waktunya, contohlah melaksanakan puasa, kemudian ketika kita bangun dari tidur, dan yang ketiganya ketika kita mau melaksanakan sholat. Dan nyusur ini lebih afdolnya memakai kayu arok
ya. Setelah kayu aroknya mungkin tidak ada, maka boleh memakai kain yang kasar. Baik itu kain yang dipakai baju kita ya, contoh baju yang lagi dipakai oleh kita di ujungnya nih, atau pakai sorban, atau apa saja yang mungkin kita bawa untuk hanya nyusur saja. Itu ya. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama melaksanakan nyusur, karena jelas nyusur ini adalah hukumnya sunnah. Itu saja Pak Ustadz yang dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Usikum nafsi bitaqwallah ihdinas siratal mustaqim wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.